menjelaskan pengertian analisis bivariat dan macam-macam analisis bivariat. Pengertian analisis bivariat adalah metode statik yang meneliti bagaimana dua hal yang berbeda saling berhubungan. Analisis bivariat bertujuan untuk menentukan apakah ada hubungan statik antara dua variabel dan jika demikian seberapa kuat dan ke arah mana hubungan tersebut. Ini adalah teknik yang berguna untuk menentukan bagaimana dua variabel terhubung dan menemukan tren dan pola dalam data. Mengenali data bivariat merupakan persyaratan untuk analisis. Biasanya, X dan Y adalah dua ukuran yang disertakan. Data bivariat dapat dipahami dengan pasangan X dan Y. Macam-macam analisis bivariat dibagi menjadi 3. Yang pertama, diagram pencar atau scatter. Yang kedua, regenerasi linear. Yang ketiga, analisis toleransi. Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau bebas. Regresi linear sederhana adalah suatu metode statistik yang berupaya memodelkan hubungan antara dua peubah acak, di mana satu peubah acak mempengaruhi peubah acak yang lainnya. Saya akan menjelaskan rumus dan contoh regresi linear sederhana. Linear sederhana, Y sama dengan A plus BX dengan keterangan Y sama dengan variabel dependen atau variabel terikat, X sama dengan variabel independen atau variabel bebas, A sama dengan konstanta nilai Y apabila X sama dengan 0, B sama dengan koefisien regresi nilai peningkatan atau penurunan. Nilai A dan B dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y atau N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. A sama dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X atau N. Contoh soal nomor 1. 5 orang sepakat untuk menurunkan berat badan dengan cara bersepeda selama sepekan. Hasilnya dalam tabel berikut. Nama A, B, C, D, E. Lama bersepeda per jam 3, 4, 5, 4, 5. Penurunan berat badan per gram 270, 310, 400, 330, 440. Tentukan model regresi linear data tersebut. Jawaban. Langkah pertama, menentukan bentuk umum persamaan regresi variabel bebas dan variabel terikat. Persamaan regresi. Y sama dengan A plus BX variabel bebas. X sama dengan lama bersepeda variabel terikat. Y sama dengan penurunan berat badan. Langkah kedua, nama A, B, C, D, E. Jumlah N sama dengan 5. X 3, 4, 5, 4, 5. Sigma X sama dengan 21. Y sama dengan 270, 310, 400, 330, 440. Sigma Y sama dengan 1750. Sigma X Y diperoleh dari X dikali Y. 3 dikali 240 sama dengan 810. 4 dikali 310 sama dengan 1240. 5 dikali 400 sama dengan 2000. 4 dikali 330 sama dengan 1320. 5 dikali 440 sama dengan 2220. Jadi, sigma XY sama dengan 7570. X kuadrat diperoleh dari nilai X. 3 kuadrat sama dengan 9. 4 kuadrat sama dengan 16. 5 kuadrat sama dengan 25. 4 kuadrat sama dengan 16. 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi, sigma X kuadrat sama dengan 91.
Dengan persamaan ini dapat ditentukan dan disubstitusikan dengan rumus berikut. B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. B sama dengan 5 dikali 7.570 dikurangi 21 dikali 1.750 dibagi 5 kali 91 dikurangi 21 kuadrat. B sama dengan 37.850 dikurangi 36 dikali 750 dibagi 455 dikurangi 441. B sama dengan 1100 bagi 14. Jadi nilai B sama dengan 78,57. Langkah ketiga menentukan nilai A. A sama dengan Y bar dikurangi B kali X bar. X bar sama dengan. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah cara untuk menemukan garis yang paling cocok dengan kumpulan titik data. Caranya, gambarlah garis yang mendekati semua titik. Lihat seberapa jauh setiap titik dari garis itu. Metode ini memilih garis yang membuat jarak antara titik dan garis sesedikit mungkin. Jadi, intinya adalah menggambar garis yang pas dengan data. Oke. Kenalin, nama aku Salma Fidan Nusa Desta. Aku dari kelompok 1, kelas 12A1. Nah, di sini aku akan memenuhi tugas matematika wajib, yaitu presentasi tentang materi statistika, lebih tepatnya regresi linear, dan aku mendapat bagian menjelaskan tentang rumus dan contoh soal metode kuadrat terkecil. Ini aku akan memberi informasi kepada teman-teman sekalian tentang keterbatasan metode kuadrat terkecil. Oke? Yang pertama adalah metode hanya digunakan untuk menunjukkan hubungan dua variabel saja. Jadi kalau misalnya ada variabel yang lebih dari 2, itu tidak dapat ditunjukkan hubungannya dengan rumus metode kuadrat terkecil, teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah metode tidak dapat diandalkan apabila data yang diperoleh tidak merata. Jadi apabila datanya itu tidak merata, maka rumus atau cara metode kuadrat terkecil ini tidak disarankan atau tidak dapat digunakan, teman-teman. Oke, segitu aja informasi dari aku ya. Untuk selanjutnya nanti akan aku bahas pada video berikutnya. Selamat menyaksikan. Dadah. Oke, kali ini kita akan membahas menentukan garis base width dengan cara metode kuadrat terkecil. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu metode kuadrat terkecil. Jadi, metode kuadrat terkecil adalah suatu bentuk analisis regresi matematis yang digunakan untuk menentukan garis yang paling sesuai untuk sekumpulan data, memberikan demonstrasi visual tentang hubungan antar titik data. Oke, jadi itu pengertian dari metode kuadrat terkecil. Nah, persamaan garis base width dapat diprediksi menggunakan metode kuadrat terkecil dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan persamaan perkiraan garis regresi atau Y-topi. Nah, secara umum, persamaan garis berbentuk Y-topi sama dengan MX plus C. Jadi ini bentuk umumnya. Oke, kita beri tanda biar lebih mudah untuk itu. Kita beri tanda. Nah, Y kuadrat, Y kuadrat. Oke. Selanjutnya, jika suatu garis melalui dua titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garisnya diperoleh dengan rumus X min X2 per
Y1 min Y2 sama dengan Y min Y2 per Y1 min Y2. Oke, ini kita juga beri tanda ya teman-teman biar gampang untuk mengingatnya. Kita beri tanda seperti ini. Oke, sudah. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah kuadrat residu atau selisih antara nilai yang diamati, yakni Y dan Y topi, atau dengan rumus sigma Y min Y topi kuadrat. Dan langkah yang terakhir yaitu menentukan nilai sigma Y min Y topi kuadrat terkecil dari masing-masing perkiraan garis regresi dan yang memiliki sigma Y min Y topi kuadrat terkecil, maka itulah garis base width-nya. Oke, untuk lebih bisa memahami lagi akan kita aplikasikan pada contoh soal berikut ini. Oke, di sini kita memiliki contoh soal sebagai berikut. Tentukan garis base width dari data mengenai uang jajan yang diterima dan uang jajan yang ditabung 8 siswa berikut. Jadi di sini ada datanya. Nah, kita disuruh menentukan garis base width-nya dari data yang ada. Oke, langsung aja kita jawab ya. Oke, jadi langsung aja kita jawab. Nah, untuk menjawabnya kita ada langkah-langkah ya teman-teman. Jadi langkah yang pertama itu kita gambarkan diagram pencar dari data dan tentukan beberapa prediksi garis base width yang mungkin. Jadi ini udah aku gambar diagram pencarnya. Tinggal kita menentukan garis base width yang mungkin. Nah, untuk menentukan garis base width itu dari kiri, titik paling kiri ke titik yang paling kanan. Jadi kita tentukan beberapa kemungkinan ya. Ya, ini kita tentukan dulu. Ini ada satu kemungkinan yang sudah terlihat ya. Nah, ini antara titik ini dengan titik ini. Nah, ini garis base width bisa jadi kemungkinannya. Oke, kita tentukan dulu ya. Oke, setelah kita dapat prediksi garis-garisnya ini, setelah itu kita akan menganalisis metode kuadrat terkecilnya dari masing-masing garis. Jadi kita analisis dari masing-masing garis ini metode kuadrat terkecilnya dengan menggunakan rumus yang awal tadi ya. Oke teman-teman, langkah yang selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menentukan garis base width dengan metode kuadrat terkecil. Jadi tadi kan kita udah dapat 3 prediksi garis ya, biru, merah, dan hijau. Nah, kita akan cari persamaan garis base width-nya dengan metode kuadrat terkecil. Nah, ini menggunakan rumus apa, Kak? Nah, ini kan garisnya melalui 2 titik kan, teman-teman. Jadi, kita menggunakan rumus yang tadi. Yang apa? Yang X min X2. Nah, kita pakai rumus itu. Oke, kita mulai dari garis biru. Oke, garis biru. Ini kita ke atasin dulu ya. Oke, kita tulis rumusnya terlebih dahulu, yaitu X min X2 per X1 min X2 sama dengan Y min Y2 per Y1 min Y2. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita substitusikan ini. Ingat peraturannya bahwasanya yang lebih kecil itu menjadi titik X1 dan X2 dan Y2, sedangkan yang lebih besar itu menjadi titik X1 dan Y1. Kita cari dulu yang lebih besar mana. Nah, yang lebih besar kan yang titik B, maka ini menjadi X1, Y1, sedangkan di sini X2, Y2. Oke, kita masukkan X min X2 nya berapa? 10 per X1 nya 45 min berapa? Min 10 sama dengan Y min Y2 nya 2 per Y1 nya 15 min 2. Ini kita hitung terlebih dahulu ya teman-teman. Ini tetap X min 10 per 45 kurangi 10 35 sama dengan Y min 2 per 15 kurangi 2 13. Nah, setelah ini kita kalikan silang teman-teman. Ini kita kalikan silang. Yang ini kali ini kali ini. Oke, ini dulu. Berarti 35 kali Y 35 Y. 35 kali min 2 min kali plus kali min 70 sama dengan
Ini kita juga sama, kalikan dengan ini 13. 13 kali X, 13X, min 10 kali 13 adalah min 130. Oke. Gimana caranya? Nah, kita kan cari persamaan yang Y topi kan? Y topi kan? Persamaan Y topi kan ini. Y topi sama dengan MX plus C. Ini kan persamaannya. Kita harus cari bentuknya seperti ini. Nah, oleh karena itu 35Y tulis kembali, 70-nya ini pindah luas ke kanan teman-teman. Berarti 13X min 130. Berarti 70 pindah luas ke kanan jadi plus 70. Jadi sama dengan 35Y. Kelihatan nggak? 35Y sama dengan 13X. Berarti ini min 60. Oke. Ini aku lanjutin di sini ya. Aku lanjutin di sini. Nah, kita kan harus cari bentuk umum yang seperti ini. Maka, ini 35 yang di sini, yang ini, nah 35 ini kita pindah ruas. Berarti Y sama dengan, nah di sini kan perkalian, berarti kalau pindah ruas jadi pembagi, oke? Kita tulis 13X min 60 per 35. Nah, kalau gini aja boleh, tapi alangkah baiknya seperti ini teman-teman. Y sama dengan, nah 35-nya kita per 1. 1 per 35 dikali 13X min 60. Nah, ini persamaan dari garis warna biru. Oke, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari ini, dari titik-titik yang ada di garis merah. Oke, caranya sama kayak tadi. Nah, kita cari dulu yang terbesar ini menjadi titik X1 dan Y1. Berarti ini ya, X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Oke, lalu kita substitusikan ke rumus yang tadi. Jadi setelah kita hitung ketemu nilai seperti ini. Jadi ini persamaan garis merah ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke persamaan garis hijau. Kita hitung dengan menggunakan rumus dan metode yang sama ya teman-teman. Selanjutnya kita udah tentukan garis hijaunya melalui garis hijau seperti cara-cara yang di awal tadi teman-teman, dan kita dapat nilainya ini. Oke, setelah kita tahu persamaan garis dari ketiga garisnya, selanjutnya kita akan menentukan jumlah kuadrat residu atau selisih antara nilai yang diamati Y dan Y topi, atau dengan rumus sigma Y min Y topi kuadrat. Oke, kita tuliskan dulu ya teman-teman. Setelah kita ketahui nilai garis biru, merah, dan hijau, maka langkah selanjutnya akan kita menentukan residu atau kuadrat residu atau selisihnya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan jumlah kuadrat residu atau selisih antara nilai yang diamati Y dan Y topi dengan menggunakan rumus atau dengan rumus sigma Y min Y topi kuadrat. Oke, nah ini udah aku buatin tabel. Di sini ada ini yang garis biru. Oke, kita tulis di sini ya, garis biru. Di sini garis merah, dan di sini garis hijau. Nah, ini nilai X-nya udah aku tulis juga. Nah, langkah yang pertama, kita substitusikan nilai X ini ke masing-masing garis. Oke, kita coba di garis yang biru dulu ya, di sini. Oke, kita substitusikan Y topi sama dengan ini, X sama dengan 10 ya, X sama dengan 10. Berarti 1 per 35 kali 13, X-nya 10, min 60. Oke, nah 1 per 35 sama dengan, maaf, 1 per 35 kali 130 min 60 sama dengan 1 per 35. 130 kalau kurangi 60 yaitu berapa? 70 ya, 70. Oke, berarti 1 kali 70 bagi 35, 2. Oke, berarti Y topinya di sini nilainya adalah 2. Nah, untuk menentukan setiap masing-masing ini caranya sama ya, tinggal substitusikan nilai Y saja. Oke, ini untuk garis biru. Oke, kita coba di garis merah juga. Garis merah dengan nilai X sama dengan 10 sama ya, kita substitusikan Y topi sama dengan 1 per 35 dikali 9, X nya 10 dikali 10 plus 40. Oke, berarti sama dengan 1 per 35, 9 kali 10, 90 plus 40. Jadi sama dengan 1 per 35 dikali 130 ya, 130 sama dengan, oke, berarti ini hasilnya adalah 3,71 ya. Berarti kita tulis di sini 3,71. Nah, ini seterusnya juga pakai cara yang sama. Oke, lalu kita di sini garis hijau ya. Garis hijau berarti
ini X-nya sama, X sama dengan 10, oke. Y topi sama dengan 1/10, 3, X-nya 10, dikurangi 10, oke, sama dengan 1/10, kali 30 dikurangi 10, sama dengan 1/10, dikali 20, berarti sama dengan 20 dibagi 10 sama dengan 2 ya. Oke, ini berarti nilai 2 kita masukin ke sini, oke. Nah, ini kita hitung dulu, ini sampai selesai ini berapa nilainya. Setelah itu baru kita ke tabel atau kolom yang berikutnya, itu yang Y min Y topi, oke. Kita hitung dulu ya. Oke, setelah kita dapat semuanya nilainya, langsung kita ke kolom selanjutnya, itu Y min Y topi. Oke, berarti Y-nya di sini 2 dikurangi 2 berarti sama dengan 0, oke. Lalu 0, ini kan Y min Y topi kuadrat, berarti ini 0 kuadrat berarti tetap 0. Di sini tetap 0 ya. Oke. Nah, ini kita selanjutnya yang ini 3,71 berarti ini 2. Y-nya kan 2 min 3,71. Selanjutnya kita cari nilai yang ini, yaitu min 1,17. Lalu min 1,17 pangkat 2 itu nilainya 1,36. Lanjut yang ini 2 dikurangi 2 berarti sama dengan 0. 0 pangkat 2 sama dengan 0. Oke, ini kita cari dulu sampai selesai. Oke, setelah kita hitung semuanya dan kita udah dapat nilai, kita juga tentukan nilai jumlah kuadrat residu atau sigma Y min Y topi kuadrat. Nah, ini kita dapat ini. Nah, dari nilai sigma Y min Y topi kuadrat ini kita dapat tentukan bahwa nilai yang terkecil yaitu nilai dari garis merah. Oke, garis merah yang melalui titik C sama C 15,5 dan D 50,14 ini ya. Garis merah ini yang terkecil kan nilainya dari ini, yang lainnya. Maka dapat dikatakan bahwasanya garis spesifiknya yaitu garis merah dengan sigma Y min Y topi kuadratnya 10,38. Ini bukan lagi mengira-ngira ya, karena ini kan udah dihitung semuanya dan ini yang terkecil itu yang garis merah ya. Oke, jadi setelah dihitung tadi jumlah kuadrat residunya, nah jumlah kuadrat residu yang terkecil dari ketiga garis itu adalah garis yang merah, berarti garis spesifiknya adalah garis yang warna merah atau biasa dikenal dengan ya, ini garis merah, ini garis regresi, oke. Di garis merah ini garis spesifik atau garis regresi. Nah, lalu ini di sini residu itu apa sih? Jadi residu ini terus ini, nah ini residu yaitu jarak garis dengan titik-titik yang ada. Jadi ini residunya, oke. Dan ini juga residunya ya, di sini nanti. Ini kan titiknya gini. Oke, berarti udah ya didapat, berarti pertanyaan tadi udah kejawab. Garis spesifiknya itu garis merah yang melalui titik C yaitu 15,5 dan titik D 50,14. Oke teman-teman, gimana setelah melihat video penjelasan dari aku? Ya mungkin masih ada kurangnya ya teman-teman, mohon dimaklumi. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah tutur kata ataupun masih ada pembahasan yang kurang jelas lagi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih atas waktunya udah menonton video penjelasan dari aku. Dan semoga videonya bermanfaat. Oke, see you, dadah.